sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan-kenikmatan yang Allah telah berikan dan kebaikan yang Allah limpahkan kepada kita selaku makhluk dan hambanya Allah. Tidak ada satu ruas tulang yang kita miliki mampu kita pakai menyusuri kehidupan kecuali ruas tulang itu diberikan kekuatan dan diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kepada Zat yang Maha Baik, Maha Sempurna, Maha Rahman dan Maha Rahim kepada setiap dari makhluknya. Dan inilah yang menjadikan kita senantiasa mengingatkan dan saling menasihati di dalam kesyukuran, karena sesungguhnya perkara ini untuk membayar atas segala kenikmatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Tahukah kita bahwasanya manusia itu cenderung lupa ataupun cenderung lalai ketika dia mendapatkan kenikmatan, tidak terasa hatinya bahwasanya itu adalah kenikmatan, karena saking banyaknya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Makanya Imam Ibnu Taimiyah pernah berkata, biasanya manusia itu saking banyaknya kenikmatan yang Allah berikan, saking banyaknya dan berlimpahnya, sehingga ketika kita mendapatkannya dengan mudah, malah kita merasa bahwasanya itu tidak lagi menjadi kenikmatan. Kecuali hati yang bertakwa adalah hati yang sensitif, bahwasanya dia mengetahui apa yang dia dapatkan dalam kehidupan adalah bagian dari kenikmatan besar yang Allah berikan. Makanya saya dulu sempat bertanya-tanya, kenapa ya ketika kita di keluar kamar mandi kita sering mengucapkan kata ghufranaka doanya. Padahal apa yang kita lakukan di kamar mandi sampai kita di luar kamar mandi mengucapkan ghufranaka. Yang kita lakukan itu apa di kamar mandi kok membaca ghufranaka? Lalu kemudian saya awal-awal ketika mengetahui itu di pondok pesantren tidak mendapatkan jawaban kecuali satu, ta'abudi, itulah ibadah. Rasulullah mencontohkan, maka kita mengerjakan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi ternyata akhirnya saya mendapati jawabannya setelah saya mendapatkan penjelasan dari Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Beliau menerangkan dengan api kenapa kita ini membaca ghufranaka setelah kita keluar dari kamar mandi. Ghufranaka itu artinya ampunanmu ya Allah. Kenapa kita membaca doa itu? Karena sesungguhnya kata beliau, manusia itu ketika di kamar mandi lupa bahwasanya ketika dia membuang kencing, ketika dia membuang hajat, sesungguhnya kencing dan hajat yang dia buang sesuatu yang menjijikkan dan kotor, tetapi tidak akan pernah keluar dari badan kita kecuali yang telah diridhai, kecuali yang telah diberikan nikmat oleh Allah. Jadi kalau kita di kamar mandi tidak akan terbuang kencing kita, tidak akan terbuang hajat kita ketika kita kencing dan ketika membuang hajat, di mana kencing itu menjijikkan di mata kita, kecuali karena nikmatnya Allah. Karena kita sering lupa kencing kita dan hajat kita adalah bagian dari kenikmatan Allah. Makanya ketika kita keluar dari kamar mandi membaca ghufranaka, ampunanmu ya Allah. Dan itulah yang menjadikan kita memohon ampun, karena manusia lupa hajatmu dan kencingmu adalah bagian dari kenikmatan besar yang Allah berikan. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham, itulah manusia. Mereka selalu lupa terhadap besarnya kenikmatan, baru ketika dicabut oleh Allah, baru ketika kenikmatan itu terasa ketika sudah hilang dan berpindah tangan. Semoga kita tidak termasuk orang yang suka melupakan besarnya kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita. Ilmu menjadi jembatan untuk mencelup hati kita, supaya hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah setiap waktunya dan setiap saatnya. Maka kita betul-betul bersyukur terhadap kenikmatan apa? Bukan dunia, tetapi yang kita syukuri adalah kenikmatan rezeki. Karena kumpulnya kita pada majelis hari ini di waktu duha, kita berjalan dari rumah kita masing-masing yang cukup lumayan jauh, maka kita ini diberikan oleh Allah rezeki. Karena rezeki itu lebih luas cakupannya daripada kata dunia. Makanya Nabi Musa menguntai harapan doa. Di dalam doanya, warzuqni fahma, berikanlah kami rezeki ya Allah. Tetapi rezeki yang diminta oleh Nabi Musa bukan emas, bukan perak, tetapi yang diminta oleh Nabi Musa fahma, ilmu, kepahaman yang benar sebagaimana pemahaman Allah dan Rasulnya. Inilah yang kita sebut rezeki. Makanya kita hari ini tidak mendapatkan dunia, tapi kita insya Allah akan mendapatkan rezeki ketika hati kita dan sanubari kita
mendengar kebenaran yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya, yang disampaikan oleh para ahli ilmi di dalam kitab-kitab mereka. Semoga itu menjadi rezeki karena bermanfaat bagi kehidupan kelak kita di akhirat. Karena di kehidupan akhirat banyak orang yang menyesal sembari menggigit jari. Allah terangkan dalam surat Al-Furqan, yauma ya'uddu dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a rasuli sabila. Ayat yang ke-27. Allah berfirman, kelak datang satu hari orang itu orang itu menggigit kedua telapak kedua tangannya saking besarnya penyesalan. Mereka berkata, ya laitani ittakhadtu ma'a rasuli sabila. Coba saja dulunya kalau kami hidup itu mengikuti Rasul. Makanya ketika kita tidak ingin menjadi orang yang menyesal menggigit jari kita di hadapan Allah, kita mencari ilmu, kita mengkaji ilmu, supaya hati kita dibenarkan oleh sunnah-sunnahnya Rasulullah, dan supaya kehidupan kita menjadi mulia. Karena apa? Manusia itu berada pada kebodohan sampai dia mengikuti syariat. Syariat itu tujuannya bukan untuk menghinakan kita, tapi syariat itu tujuannya adalah menarik kita dari kebodohan dan menjadikan kita faham tentang ilmu yang Allah turunkan dan Allah tetapkan, supaya kita hidup bukan dengan prasangka, bukan dengan praduga, supaya kita hidup bukan mengikuti mayoritas orang, tapi kamu hidup dengan ilmu yang Allah turunkan di atas arasnya. Itulah indahnya syariat ketika kita ikuti, ketika kita belajar. Makanya Masya Allah, sudah diberikan oleh Allah ilmu yang merupakan rezeki yang gede, kok kita tidak mempelajarinya, menggantinya dengan prakata manusia, menggantinya dengan praduga perasaan, menggantinya dengan mayoritas omongan orang. Masya Allah, berarti kita ini mempunyai sifat layaknya orang Yahudi. Yahudi itu diberikan oleh Allah apa? Manna wa salwa, daging burung dan buah-buahan dengan gampang. Tapi perhatikan, Yahudi apakah bersyukur? Tidak. Malah dia kemudian berkata kepada Nabi Musa, wa id qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'ami wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Orang-orang Yahudi itu sudah dikasih nikmat, manna, acar-acaran buah, salwa, daging burung yang empuk, Pak. Tapi perhatikan, orang Yahudi itu mengatakan apa kepada Nabi Musa? Ya Musa, ngomong itu sama Tuhanmu, sama Rohmu. Kami tidak sabar lagi dengan makanan itu. Coba diganti dengan acar, kacang pulu, ketimun, bawang merah, bawang putih. Padahal makanan-makanan yang disebutkan oleh orang Yahudi itu bertebaran di pasar-pasar pinggir jalan. Tapi itulah Yahudi. Itu sama dengan kita. Kalau kita sudah diberikan syariat indah yang bernama sunnah, kalau ternyata kita lebih memilih yang lainnya, berarti kita punya kemiripan dengan Yahudi, di mana Allah sudah muliakan dengan syariat ilmu, syariat sunnah, tetapi justru malah kita memilih syariat yang bukan datang dari Allah, yaitu adalah praduga dan prakata manusia. Inilah yang menjadikan kita syukur, inilah rezeki. Kumpulnya kita di majelis Hamidiyah ini bagian dari rezeki. Walaupun nanti kita mungkin ngantuk-ngantuk, ngantuk mungkin, tapi insya Allah ini rezeki. Karena apa? Kita akan mendapatkan faedah ilmu yang disampaikan oleh para ulama. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, sebelum saya menyampaikan tentang muqaddimah, sebelum menyampaikan tentang kitab, saya akan sampaikan pentingnya muqaddimah supaya kita paham, ya. Sesungguhnya kalau sudah bicara tentang 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah, inilah buku yang kita kaji, ya. Di mana buku ini banyak yang belum punya dan belum bawa, ya. Saya husnudon ini, orang kalau tidak bawa buku itu dua. Satu, dia sudah hafal banget bukunya. Dua, dia belum beli. Mungkin kemudian yang pertama, insya Allah sudah beli tetapi lupa membawa. Di sini judulnya adalah para pecinta-pecinta Allah. Kita bicara dulu tentang masalah cinta sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kitabnya. Tahukah kita bahwasanya ada perbedaan antara cintamu kepada Allah dan cintamu kepada selain Allah? Sesungguhnya cinta kepada Allah dan cinta kepada selain Allah itu memiliki perbedaan, dijelaskan oleh para ahli ilmi. Apa perbedaan ketika kita melakukan cinta kita kepada Allah dan melakukan cinta kita kepada selain Allah? Sebelum kita membahas perbedaan, kita harus paham ada persamaannya. Apa sih persamaannya? Persamaannya adalah dua.
Persamaannya itu satu, perbedaannya dua. Persamaannya adalah cinta kita dengan Allah dan cinta kita kepada selain Allah itu sama-sama meletihkan dan sama-sama melelahkan. Kita ini sama-sama letih, sama-sama lelah. Kalau kemudian kita cinta kepada Allah dan cinta kepada selain Allah. Antum cinta dunia meletihkan, antum cari dunia dari pagi sampai tengah malam. Sama cinta kepada Allah, karena kita paham cinta itu bahasa, bukan bahasa lisan, tapi kita paham bahwasanya cinta itu bahasa perbuatan. Akhirnya kita ngerti bahwasanya cinta kepada Allah pun meletihkan dan melelahkan. Datang ke kajian, sholat malam, menutup aurat bagi wanita, taat kepada suami, baik kepada istri, semua itu meletihkan dan melelahkan. Tapi begitulah cinta. Cinta itu penuh perjuangan, selalu diselip dengan pengorbanan. Itulah persamaan cintamu kepada Allah dan cintamu kepada selain Allah. Tapi sesungguhnya dia memiliki perbedaan. Perbedaannya ada dua. Perbedaan yang pertama adalah perbedaannya ketika kamu cinta kepada Allah. Muara dari perjalanan cintamu kepada Allah itu apa? Muara dari perjalanan cintamu kepada Allah, sesungguhnya kamu akan mendapatkan kenikmatan besar, yaitu adalah surga. Itulah muara dari kecintaan kita kepada Allah. Akan dibayar kontan oleh Allah, cash. Itulah yang Allah berikan kepada orang yang cinta kepada Allah. Ini persis terjadi kepada para sahabat kan? Para sahabat kita sepakat ya, sahabat adalah mereka yang dicintai oleh Allah. Kita ambilkan contoh bagaimana seorang sahabat itu langsung dibayar kontan oleh Allah ketika dia cinta kepada Allah. Ada seorang sahabat Pak, dalam satu riwayat Abu Dawud, yang bernama Abdullah bin Haram. Abdullah bin Haram ini bapaknya Jabir bin Abdullah, salah satu perawi di antara 7 perawi sahabat yang paling banyak menyampaikan dan meriwayatkan hadis dari Nabi. Cintanya kepada Allah sangatlah besar, persis dengan anaknya Jabir. Dan beliau sudah sepuh, beliau sudah tua. Jadi betul-betul kemudian beliau betul-betul cinta kepada Allah walaupun sudah sepuh dan sudah tua. Ditampakkan kecintaan itu dengan apa? Bergegas ketika mendapatkan panggilan-panggilan perjuangan, yaitu adalah jihad. Maka dalam salah satu bentuk jihad, maka kemudian Abdullah bin Haram itu datang dalam perang Uhud. Datang bersama Nabi walaupun sudah tua, berperang sampai akhirnya mendapatkan gugur di dalam peperangan itu. Maka akhirnya kemudian Abdullah bin Haram itu gugur dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Bahkan dalam beberapa riwayat yang saya baca, sampai kupingnya hilang Pak. Kupingnya hilang. Abdullah bin Haram yang meninggal dunia. Maka yang paling sedih siapa? Putranya Jabir bin Abdullah, karena sahabat bagaimanapun juga mereka tetap manusia biasa. Jabir bin Abdullah itu sedih banget. Lalu ketika dia sedih terlihat oleh Nabi. Nabi lalu berkata, "Sini kamu wahai Jabir. Sini aku mau sampaikan sesuatu." Akhirnya kemudian Rasulullah kemudian ketemu dengan Jabir yang masih meneteskan air mata tanda sedihnya. Lalu kemudian Nabi berkata, "Ala ukhbiruka ma kallamallahu abaka." Kamu ingin tahu enggak apa yang sedang dilakukan oleh Allah ketika mengajak bicara ayahmu sekarang? Maka kemudian Jabir mengatakan, "Bala, mau ya Rasulullah." Lalu Nabi mengatakan, "Ma kallamallahu ahadan illa min wara'i hijabin wa kallama abaka kifahan." Allah itu tidak pernah mengajak bicara manusia sebelum datangnya hari kiamat kecuali di belakang hijab. Tapi ketika Allah itu mengajak bicara ayahmu, karena Allah cinta banget kepada ayahmu, Allah mengajak bicara secara langsung, kifahan, wajah dengan wajah, face to face, langsung berhadapan. Insya Allah, Allah langsung bayar itu keletihannya ketika kemudian keletihan dia ketika kemudian berjuang mencintai Allah itu langsung dibayar kontan. Allah langsung muliakan Abdullah bin Haram. Allah langsung tanya, "Kamu maunya apa?" Padahal sudah mendapatkan surga loh itu. Kemudian Abdullah bin Haram berkata, "Antuh iyani fa'utaru fika saniyatan." Kalau boleh saya minta, ya Allah tolong hidupkan saya lagi supaya saya bisa terbunuh kedua kalinya. Karena sesungguhnya aku ini ingin merasakan bagaimana mati syahid yang kedua kalinya.
Karena kita ngerti ya, mati syahid itu bukan sesuatu yang menyakitkan. Sebagaimana mati syahid itu sebagaimana ketika diri kita digigit semut. Abdullah bin Haram berkata, "Antum iyani fa'aftalu fi kadzaniyata." Tolong hidupkan saya lagi ya Allah supaya saya bisa terbunuh lagi. Tapi Allah menjawab, "Innahu sabaqa minni innahu la yurja'un." Kalau ketetapan antara hidup dan mati sudah ada batasannya, aku buat. Kemudian ketika Abdullah bin Haram mendapatkan jawaban itu, Abdullah bin Haram berkata, "Fa'ablik man warai." Kalau begitu ya Allah, sampaikan kepada orang setelahku apa kenikmatan yang aku dapatkan setelah aku betul-betul mencintaimu, berjuang kepadamu dan terbunuh di jalanmu. Maka Allah turunkan surat Ali Imran 169, "Wala tasabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Jangan mengira ya bahwasanya kamu itu orang yang mati gugur di jalan Allah itu mati, tetapi mereka hidup di sisi Allah, dikasih rezeki oleh Allah. Allah langsung kabulkan kontan, cash. Tidak perlu lama. Kalau orang itu sudah berhasil mendapatkan cinta dari Allah, keletihannya hilang, kelelahannya musnah, rintihan dan air matanya hilang seketika kalau sudah menghadap kepada Allah. Makanya kan orang ketika baru meninggal dunia, ketika di atas keranda, kalau dia orang yang sholih, sudah letih dia di dalam dunia ketika beriman, apa yang dikatakan jenazah ketika diangkat di atas keranda? Kalau menurut mata kita, diem. Tapi kalau menurut Nabi yang melihat apa yang tidak kita lihat, Nabi mengatakan, idza kana salihah. Idza kanat salihah. Kalau orang yang diangkat ke atas keranda, kalau dia itu adalah orang yang solih, maka dia teriak. Maka dia berkata, qaddimuni, qaddimuni. Ayo segerakan aku, cepet. Bawanya jangan lelet, bawanya jangan lama, supaya aku ketemu cepat dengan liang lahatku. Pak, baru mati saja sudah tenang dia, bahkan dia minta disegerakan untuk ketemu dengan liang lahat. Cuma kita tidak dengar aja. Kenapa? Cintanya kepada Allah, kelitihannya kepada Allah, ketakutannya dia kepada Allah, langsung ketika dia mati menjadi orang yang paling tenang, bahkan minta cepat-cepat untuk dikumpulkan dengan liang lahat. Masya Allah. Tapi perhatikan kalau bukan orang yang solih, idza kanat ghairu sholihah. Kalau bukan orang yang sholihah, maka dia berkata, ya wailaha, aina yadhabuna biha. Kemana sih saya ini mau dibawa pergi, tinggalkan aku, jangan dibawa aku pergi ke liang lahat. Orang yang tidak pernah takut kepada Allah menjadi orang yang paling ketakutan kepada Allah ketika baru mati. Di situ kita ngambil pelajaran apa? Orang yang cinta kepada Allah itu dibayar kontan oleh Allah. Muara dari keletihannya hanya muaranya satu, ridhonya Allah dan surganya. Letih jadi suami, letih jadi istri, letih jadi hambanya Allah, letih ngikutin sunnah. Emang letih Pak, namanya juga menebus cinta kok. Tapi keletihan ini ada saatnya. Selama-lamanya kita beribadah itu tidak akan pernah lama. Allah cuma mengatakan sampai mati, tak sudah. Kalau sudah mati selesai. Tinggal kemudian kita menghitung apa yang kita tanam, itu saja sebenarnya. Tapi dibayar kontan, cash oleh Allah kalau cintamu kepada Allah. Tapi kalau cinta kita kepada selain Allah tidak berbuah apapun kecuali adalah kerugian. Contoh, Bakar bin Baura, cintanya sama harta, gandrungnya sama dunia. Lah, cinta dan gandrungnya sama dunia menjadikan dia menggadaikan imannya. Apa yang dia lakukan ketika dia menggadaikan imannya? Dia tinggalkan agama yang dibawa Musa alaihi salam, kemudian mengikuti Fir'aun, kemudian dia menjadi orang yang memusuhi dakwahnya Musa alaihi salam. Allah abadikan sifatnya sebagaimana seekor anjing, sebagaimana termaktub dalam surat Al-A'raf 175, watslu alaihim naba alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghalin. Muhammad, kamu harus ceritakan ya orang yang kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, fansalakha, kemudian tergelincir, fa'atba'ahu syaitan, lalu mengikuti syaitan, lalu akhirnya fakana minal ghalin, dan lalu menjadi orang yang tersesat. Artinya apa? Keletihanmu ketika melakukan cinta kita kepada selain Allah itu apa? Sama, letih tak, tetapi keletihannya akan lebih terasa ketika mati. Orang yang tidak pernah takut kepada Allah di dunia akan menjadi orang yang paling takut kepada Allah ketika mati.
Orang yang tidak pernah melakukan cintanya kepada Allah, dia lakukan cintanya kepada selain Allah juga sama, tidak dapat apa-apa kecuali kerugian. Itulah bedanya yang pertama. Beda yang kedua, cinta kepada Allah dengan cinta kepada selain Allah atau cinta kepada makhluk itu apa bedanya? Cinta kita kepada makhluk, Pak, itu mustahil kita dapatkan dan kita peroleh. Ada fulan, obsesi terbesarnya itu mendapatkan pujian manusia. Terus yang dia kejar sanjungan, terus kedudukan dia di mata manusia itu tak yang dia kejar. Maka kita harus paham, sehebat apapun diri kita, seistimewa apapun yang kita dapatkan, semulia apapun di dalam kita bertutur kata dan bersikap, tidak akan pernah mampu mendapatkan hati seluruh manusia. Kenapa? Mendapatkan cintanya makhluk dari seluruh makhluk itu mustahil didapatkan. Ghayatun nasi la tudrak. Sesungguhnya tujuan ketika kamu mencari keridhaan manusia itu tidak mungkin terwujud. Itu kalau kita cari ridhonya manusia itu tidak akan pernah dapat. Sampai mati, kalau kata orang Jawa, sampai memet itu pun tidak akan dapat. Kenapa? Karena mustahil kita mampu membeli hati setiap anak manusia, itu tidak mungkin. Bukan hanya banyak kita, Pak. Allah saja yang tidak sempurna aja tidak selamat kok dari ridhonya manusia kok. Berapa banyak manusia itu menggugat ketika dia baru kecelakaan dikit kemudian berkata, ya Allah kenapa saya? Padahal Allah yang maha sempurna, tidak selamat dari lisan manusia itu Allah. Allah saja kemudian dikatakan apa? Allah dikatakan punya anak, padahal Allah paling benci ketika Allah itu dikatakan punya anak. Ya iyalah, tapi dituduh Allah itu punya anak. Loh, Allah saja tidak selamat dari lisan manusia, tidak selamat untuk mendapatkan ridha manusia seluruhnya, padahal Allah yang menciptakan mereka. Kalau kemudian kita mencari cintanya makhluk, ya kayak gitu. Hari ini kita dipuji, belum tentu besok dipuja. Hari ini kita dipuja, belum tentu besok dipuji. Kenapa? Itulah kehidupan manusia. Sanjungan itu tidak akan pernah kekal abadi kita peroleh dari mulutnya manusia. Itu kalau kita cari makhluk pujiannya. Makanya Imam Syafi'i sampai berkata penuh dengan hikmah, ghayatun nasi la tudrak. Kalau kemudian kamu mencari ridhonya manusia itu yang gak akan dapat. Mustahil kamu peroleh, itu tidak mungkin kamu peroleh semuanya, itu tidak mungkin. Makanya sampai Imam Ibnu Hazm berkata, kalau ada orang beriman lalu dia ingin supaya tidak ada yang membencinya, jangan katakan sama orang itu dia sinting. Tidak mungkin. Tidak mungkin orang itu akan mendapatkan seluruh dalam imannya itu seluruh keridhaan dari manusia. Itu kalau cinta dari makhluk. Beda loh kalau cintanya dari Allah. Cinta dari Allah itu tidak mustahil. Cinta dari Allah itu bukan perkara yang tidak mungkin. Mungkin, hilangkan kata tidak. Ya? Kemudian apa? Mustahil, datangkan kata tidak. Apa? Tidak mustahil dan mungkin. Karena sesungguhnya mendapatkan keridhaan dari Allah itu justru malah bisa kita wujudkan dalam kehidupan. Kenapa? Karena Allah Rahman. Beda dengan manusia. Manusia kan gak Rahman. Makanya lihat saja para sahabat mendapatkan gak kecintaan dari Allah? Para sahabat mendapatkan kecintaan dari Allah. Sampai Allah tetapkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang yang mengikuti mereka dengan cara yang benar, mereka diridhai oleh Allah dan mereka ridha, Allah menjadi Rabb bagi mereka. Tuh, generasi yang berhasil mendapatkan cinta dari Allah itu siapa? Sahabat. Makanya kita mengikuti mereka, Pak. Makanya perhatikan kan, sahabat-sahabat itu mereka mendapatkan cinta kan dari Allah. Iya. Kita ambilkan contoh-contoh nih. Kita ambilkan contoh nyata gamblang. Betapa mudahnya untuk mendapatkan ridhonya Allah daripada ridho manusia yang sifatnya mustahil dan tidak mungkin. Ada satu sahabat yang ditunjuk oleh Nabi untuk menjadi imam sholat bagi satu rombongan para sahabat. Rombongan para sahabat, di mana kemudian sahabat ini selalu kalau ngimamin sholat punya keunikan sendiri dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Apa keunikannya? Keunikannya adalah kalau beliau itu mengimami sholat setelah membaca Al-Fatihah, maka beliau baca surat yang lain baru ditutup dengan surat Al-Ikhlas, atau surat Al-Ikhlas kemudian ditutup dengan surat yang lainnya. Masya Allah.
Para sahabat kemudian ketika mendapati dalam tanda kutip gaya dia di dalam menjadi imam, akhirnya mereka itu tidak terlalu senang. Mereka ngomong, itu sahabat. Kalau kita kan ngomong di belakang, ya bukan kita lah, orang di sana. Tapi yang di sana biasanya pindahan dari sini. Ngomong langsung, kamu kalau imamin sholat jangan gitu. Pilihlah atau suatu surat setelah Al-Fatihah, sudah langsung setelah itu Al-Ikhlas saja atau kemudian Al-Ikhlas saja, tidak usah surat yang lainnya, jangan digabung-gabung deh. Jadi pilih salah satu aja. Maka sahabat ini kemudian ngomong ringan, lapang, dia berkata apa? Ya kalau kamu mau kalian menjadikan aku menjadi imam sebagaimana yang dibebankan amanah dari Rasul, ya begitulah cara aku jadi imam. Kalau kalian tidak setuju, ya sudahlah pilih imam yang lainnya. Nah, selesai para sahabat itu. Simple, ringkas. Tidak marah-marah kan? Tidak perlu marah-marah. Kalian tuh sukanya ngeritik, bukan. Sudah pilih yang lain kalau kalian mau, memang tidak suka. Para sahabat ngeliatin yang lain, tidak ada kemudian yang bisa menandingi ilmunya beliau. No. Ya, mereka tidak mendapatkan orang yang lebih layak menjadi imam kecuali beliau. Akhirnya tetap dia menjadi imam. Ketika pulang, falamma raja'u, ketika mereka pulang, mereka lapor kepada Nabi, mereka sampaikan kepada Rasul, ya Rasulullah, imam yang kau tunjuk begini dan begitu. Ya Rasulullah selalu membaca surat Al-Ikhlas setelah Al-Fatihah dan menutupnya dengan surat yang lainnya, atau surat yang lainnya ditutup dengan surat Al-Ikhlas. Jadi contohnya misalkan Al-Baqarah ditutup dengan surat Al-Ikhlas. Kalau contohnya bapak-bapak, ya sebelumnya Al-Asr ditutup dengan surat Al-Ikhlas. Kemudian beliau ditutup dengan surat Al-Ikhlas. Kemudian ternyata perhatikan Nabi pemilik sunnah. Kenapa saya sering sampaikan kayak gitu? Karena hari ini ada orang yang menganggap dirinya itu pemilik sunnah daripada yang lainnya. Pemilik sunnah itu Nabi, Pak. Bukan fulan siapapun. Nabi pemilik sunnah itu. Nabi kemudian berkata apa? Nabi itu lembut, berkatanya apa? Saluhu li ayya'in yasna'u dzalika. Tanya dulu sama dia tuh. Jangan langsung divonis, padahal siapa? Pemilik sunnah. Saluhu li ayya'in yasna'u dzalika. Tanya sama dia dulu, kenapa dia melakukan itu? Ini loh yang kemudian harus kita ini nanya Nabi. Para sahabat kemudian nanya kepadanya, kenapa kamu melakukan ini dan itu? Perhatikan jawabannya. Li'anna hasifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'aha wa ana uhibbu an aqra'aha. Karena di dalam surat Al-Ikhlas itu di dalamnya ada sifat-sifat Ar-Rahman, dan aku jatuh cinta kepada sifat-sifat Ar-Rahman yang termaktub di dalam surat Al-Ikhlas. Jawaban ini dibawa lagi oleh para sahabat kepada Nabi. Nabi kemudian mendapatkan berita dari Allah, akhbiruhu, kalau gitu katakan kepadanya, akhbiruhu bi annallaha yuhibbuhu. Katakan sama dia kalau Allah itu jatuh cinta kepada dia sebagaimana dia cinta kepada surat Al-Ikhlas. Tuh. Bisa terwujud malah cintanya Allah itu. Bisa dapat kan? Perhatikan dalilnya, perhatikan hujahnya, ikuti kemudian apa yang disampaikan Allah ketika Allah menceritakan apa yang Allah senengin, bungkus dan selimuti dengan keikhlasan, dapat ridhonya Allah. Baca surat Al-Ikhlas. Coba kalau kita baca surat Al-Ikhlas di hadapan satu lapangan, memang semuanya langsung cinta sama kita? Enggak kan? Saya bacakan surat Al-Ikhlas, langsung jatuh cinta sama ustadznya gara-gara surat Al-Ikhlas. Enggak. Tapi seorang sahabat justru mendapatkan kecintaan dari Allah ketika dia melazimi surat Al-Ikhlas di dalam sholatnya. Dapat cinta itu. Yang ingin saya sampaikan itu apa? Ternyata cintanya Allah itu bukan mustahil, bukan tidak mungkin. Cintanya Allah itu mungkin, dan cintanya Allah itu tidak mustahil. Bagi orang yang ngikutin apa yang Allah sampaikan dan kemudian membungkusnya dengan keikhlasan, itu dia dapat. Coba Pak, kalau kita termasuk di antara sahabat yang tadi yang dikatakan bahwasanya Allah jatuh cinta kepada kita, Masya Allah, kayak apa kita? Allah jatuh cinta sama kita. Loh, kayak apa itu? Sebagaimana riwayat ini juga kita dapatkan ketika Nabi lagi duduk-duduk sama sahabat Ansor, tiba-tiba Nabi mendapatkan berita bahwasanya Allah jatuh cinta sama para sahabat Ansor dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Apa yang disampaikan oleh Nabi? Innallaha akhbarani ya ma'syarul ansar, ya ma'syarul ansar, innallaha akhbarani bi annallaha yuhibbukum fi tuhurikum fama tuhurukum.
Wahai sahabat Ansor, baru saja Allah itu memberitahukan kepada diriku bahwasanya Allah itu jatuh cinta kepada kalian disebabkan kalian itu sempurna di dalam kalian bersuci. Yang satu surat Al-Ikhlas, yang satu sempurna dalam bersuci. Allah cinta nih, Allah ridho sama kamu, Allah ridho sama kalian karena kalian itu bersuci. Nabi kemudian bertanya, fama tahurukum, gimana sih kalian itu kalau bersuci? Maka kemudian para sahabat Ansor menjawab, natawadda'u lis-shalah wa nattasilu minal janabah wa nastanji bil ma qala fadzaka fa'alikumuhu. Ibnu Majah. Kemudian para sahabat Ansor senang bahwasanya mereka dikabarkan bahwasanya Allah mencintai mereka. Apa yang dilakukan oleh sahabat Ansor? Sahabat Ansor kemudian mengatakan, ya Allah, kami kemudian menyempurnakan wudhu kami, menyempurnakan mandi janabah kami, dan kami menyempurnakan bagaimana istinja kami menggunakan air ya Rasulullah. Nabi lalu kemudian komentar singkat, fadzaka fa'alikumuhu, itu loh yang menjadikan kalian itu dicintai oleh Allah. Tuh. Ternyata mendapatkan cinta dari Allah itu lebih mudah untuk kita wujudkan. Selama kemudian kita ngerti dengan dalil. Kenapa? Bukan dengan prasangka, bukan dengan teka-teki. Kenapa? Mencari cintanya Allah tidak bisa dengan praduga. Tapi mencari cintanya Allah harus dengan ilmu. Makanya Allah turunkan kitabullah supaya apa? Jelas jalan kita untuk mendapatkan cintanya Allah. Makanya kita belajar kitab 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah. Kenapa Ustaz kita belajar ini? Ya iya, inilah guide yang akan menuntun kita supaya kita ngerti perkara apa yang dicintai oleh Allah, supaya kita mendapatkan keberuntungan ketika dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kita masuk dalam pembahasan buku. Paham ya? Insya Allah. Makanya kemudian setelah penjelasan kayak gini, beli buku. Sudah dijelasin panjang lebar, masih aja tidak beli buku, Masya Allah. Kami memohon ampunanmu ya Allah. Kita telah mempelajari yang kemarin, anak tangga yang menjadikan kita dicintai oleh Allah itu yang pertama apa? Yaitu adalah orang yang bersuci. Ya, kita paham ya, bersuci itu merupakan salah satu perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Anak tangga yang pertama itu bersuci. Jadi jangan remehkan kemudian kesucian, karena Rabbmu tidak pernah meremehkan kesucian. Ya, tentunya kita paham Allah itu betul-betul mencintai kesucian. Sampai-sampai Bapak, tak usah saya pakai dalil deh. Kita pakai hal-hal yang kita bisa petik dari hikmah syariatnya. Kenapa kita ini kalau mendapati orang yang mati, kita yang masih hidup disuruh untuk apa? Memandikan orang yang meninggal dunia. Padahal kalau kita pikir secara logika, loh apa pentingnya dimandikan? Akan ketemu tanah kok, akan dikubur kok kemudian harus dimandikan? Ngapain nanti juga kotor lagi? Itu kan menurut kita. Tapi ternyata di hadapan Allah bahwasanya Allah itu mencintai toharoh, sampai kita pun yang ketika masih hidup kalau mendapati keluarga yang kita cintai meninggal dunia, maka kita diperintahkan untuk memandikan karena cintanya Allah kepada toharoh. Ya. Maka ini pula yang kita dapatkan bahwasanya kalau ada dua orang yang jalan, misalkan ada dua ikhwan nih jalan, yang satu habis wudhu hilang hadasnya, yang satu tidak berwudhu belum hilang hadasnya, jalan dua-duanya ikhlas nih keluar dari majelis ilmu. Yang satu kentut ketika ngambil sandal, yang satunya enggak, karena enggak makan ketela di waktu pagi mungkin. Kemudian dua-duanya turun nih ke bawah sambil ke mobil. Mana yang lebih berat di sisi Allah? Orang yang suci tadi loh, yang lebih berat di sisi Allah ketika dibandingkan dengan saudaranya yang tidak bersuci. Makanya Allah sebelum turunkan Nabi Musa, Allah ngajarin akhlak sama Nabi Musa. Dalam surat Thaha Allah berfirman apa? Fakhla'na laika innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Musa, lepas itu sandalmu, sesungguhnya kamu berada pada bukit yang disucikan oleh Allah. Allah ngajarin dulu akhlak Pak, sebelum Allah turunkan kitab Taurat. Itulah pentingnya kehidupan akhlak. Allah ngajarin akhlak. Dan akhlak apa yang Allah ajarin kepada Nabi Musa? Nabi Musa ngajarin, Nabi Musa diajarin supaya melepaskan sandal. Itu berarti masalah apa? Toharoh. Sama pula surat yang kedua yang diturunkan kepada Nabi juga cerita tentang masalah toharoh. Wasiyabaka Tahir, maka pakaianmu itu lo sucikan wahai Muhammad.
Kenapa sih kemudian selalu ada perintah toharoh dalam setiap perintah-perintah besar setelahnya? Karena sesungguhnya itu masalah yang penting di sisi Allah. Makanya sampai kita tidur saja kita kan dibedakan mana orang yang tidur dalam keadaan suci dan mana yang tidur tidak dalam keadaan suci kan. Dari riwayat Amr bin As kan kita sudah pernah belajar bagaimana Allah ketika mendapati kita tidur, Allah cabut semua rohnya, Allah bagi jadi dua kelompoknya. Kelompok yang sujud kepada Allah tapi dekat dengan arasy-Nya Allah. Arasy-Nya Allah itu di atas, Pak. Ini langit itu ada langit yang ketujuh, setiap lapis sampai lapis berikutnya 500 tahun perjalanan. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Langit yang kedua sampai langit yang ketiga 500 tahun perjalanan. Di puncaknya langit yang ketujuh itu apa? Lautan, dari dasarnya sampai kemudian permukaannya 500 tahun perjalanan. Masya Allah, itu kerajaannya Allah, Pak. Makanya kalau sombong yang disombongkan apa? Ya, maka kemudian ketika kita tidur dicabut ruhnya oleh Allah semuanya, cuma kita nggak ngerasa. Semuanya naik ke atas langit. Dalam riwayat Amr bin As dinukil oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin. Maka kemudian ruh itu kemana? Ruh itu kemudian sujud, dibagi jadi dua, ada yang paling dekat dengan arasy-Nya Allah, ada yang paling jauh dari arasy-Nya Allah. Siapa yang paling dekat dengan arasy-Nya Allah? Mereka yang bersuci sebelum tidur. Dan siapa yang paling jauh dari arasy-Nya Allah? Siapa yang mereka tidak bersuci sebelum tidur. Loh, sampai keadaan saya, Bapak tidak sadar saja Allah bedakan mana yang suci dan mana yang tidak suci. Padahal tidak sadar loh. Padahal tidur itu kena taklif atau tidak, kena beban hukum atau tidak. Enggak. Makanya para ulama menerangkan kalau ada orang yang tidur melindur bunuh orang, tidak kena hukum dia. Cuma ya kebangetan melindur kok bunuh orang ya. Tapi secara hukum itu kemudian tidak kena hukuman. Tapi walaupun tidak sadar, Allah bedakan mana yang bersuci dan mana yang tidak bersuci. Padahal tidur, apalagi sadar. Makanya malaikat saja kemudian membedakan. Malaikat itu kalau mendapati orang tidur, dia mendekat. Dia cari dulu siapa yang tidur dalam keadaan suci. Bata tahirun, bata ilaihil malak fi syiarihi. Barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, malaikat dekat tidur di ujung-ujung rambutnya bersama orang itu ketika tidur dalam keadaan suci. Kalau ada orang yang tidur tidak dalam keadaan suci, maka malaikat tidak mau tidur. Walaupun habis pakai keramas, tidak ada perbedaannya. Kalau tidak suci, tidak, kemudian tidur malaikat itu. Sampai malaikat, Pak, membedakan tidurmu yang suci dan tidurmu yang tidak suci. Itu malaikat. Kenapa? Jangan anggap remeh yang namanya taharah itu, tidak remeh di hadapan Allah. Makanya sampai-sampai kalau ada seorang suami, ketika mereka itu habis berhubungan suami istri, Syekh bin Baz itu menerangkan sampai 3 kondisi. Pertama, kondisi yang paling afdal, yang kedua kondisi sunnah, yang ketiga kondisi dosa. Kapan seseorang itu kondisinya itu afdal, paling baik, yaitu ketika suami dicampuri istri. Suami mencampuri istri. Setelah kemudian mereka mencampuri, kemudian langsung mandi. Itu kondisi paling afdal. Dingin Ustaz, ya sudah, ngangetin air sebelumnya. Ya kalau sudah tahu dingin ya mungkin waktunya dirubah. Tapi yang jelas yang paling afdal yaitu adalah ketika langsung mandi. Kondisi sunnah, tidak langsung mandi, wudu sebelum makan, sebelum kemudian makan, bicara, ngobrol, wudu dulu. Kondisi yang ketiga, azim. Apa itu azim? Berdosa. Siapa berdosa? Yang mereka tidak mandi, tidak wudu sampai pagi. Kenapa? Karena mendapati dirinya junub di tengah malam ketika Allah turun ke langit dunia. Tuh. Sampai junub aja Allah kan syariatkan kita untuk mandi. Saking apa? Saking Allah itu kemudian tidak kemudian mengarahkan manusia untuk junub. Tapi kemudian kita diperintahkan untuk mandi janabah, diperintahkan untuk mandi. Kenapa? Saking cintanya Allah kepada taharah. Makanya jangan remehkan hadas, ambil air wudu. Karena sesungguhnya sucinya kita di hadapan Allah di dalam menyusuri kehidupan lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang tidak bersuci. Itu sudah kita bahas panjang lebar. Sekarang mari kita bahas nomor 2. Nomor 2 itu kalau bahasa kitabnya di sini nomor 1-nya. Kita buka di halaman, bagi yang membawa buku, bagi yang tidak membawa buku tolong dibuka-buka hafalannya ya. Halaman yang ke-15. Anak tangga yang kedua
kedua yang menjadikan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa? Yang kedua yang menjadikan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertaubat. Kalau yang pertama membersihkan dari hadas, yang kedua itu apa? Yang membersihkan dari dosa dan kemaksiatan. Sebelum kita bahas ini Pak, kita bahas mukadimah dulu. Tahukah kita bahwasanya manusia ketika mereka beribadah kepada Allah itu manusia itu tidak pernah lepas dari 3 kekurangan. Kekurangan apa yang dimiliki oleh kita bersama-sama ketika menjadi budaknya Allah dan hambanya Allah? Satu, kita ini makhluk yang bodoh. Kita ini makhluk yang bodoh. Makanya Allah mengatakan apa? Doluman, jahula, sudah dolim, bodoh. Itulah manusia. Makanya Allah kemudian akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah ngeluarin kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian tidak tahu apa-apa. Itu berarti apa? Manusia itu bodoh. Kekurangan ketika manusia bodoh itu cukup? Belum. Ditambah lagi dengan yang kedua. Yang kedua itu apa? Dia punya syahwat yang tidak bisa dia matikan. On off sebagaimana mematikan dan menghidupkan saklar. Tidak bisa. Kita punya yang kedua. Yang kedua itu apa? Yaitu adalah ketika kita punya syahwat. Syahwat itu tidak mungkin disapih, tidak mungkin dilepas, tidak mungkin dibuang. Kenapa? Selama kita masih hidup maka di situ ada syahwat. Makanya orang itu ketika sudah meninggal dunia syahwatnya sudah hilang. Tidak pingin dia jalan-jalan itu tidak ada. Di kuburan dalam liang lahat itu ngelamun gitu. Tidak ada. Kenapa sudah tidak ada? Syahwatnya sudah hilang, dia sudah hilang jadi kemudian tidak perlu lagi untuk melakukan itu. Kapan syahwat itu masih ada? Ya ketika kemudian masih hidup. Makanya Allah tidak pernah perintahkan kita untuk mematikan syahwat. Tidak pernah. Ada nggak perintahnya matikan nafsumu? Tidak ada. Allah cuma mengatakan apa? Wanahan nafsa'anil hawa, yang menahan nafsunya. Kenapa dikatakan menahan, tidak membunuh? Yang tidak bisa dibunuh Pak. Kapan syahwat itu hilang? Ketika kita dicabut ruh dari jasadnya, disitulah syahwat pun ikut tercabut dan ikut mati. Makanya tidak ada kan di dalam kubur itu masih menginginkan untuk punya rumah gedong, itu tidak ada. Masih menginginkan duniawi sudah tidak ada, dia dikasih ayo ini ada mas batangan bangun, tidak ada yang bangun. Kenapa? Dia syahwatnya sudah hilang. Ditambah dengan syahwat yang kedua, ditambah yang ketiga Pak. Yang ketiga ini itu apa? Setan itu tidak pernah berhenti untuk menggoda dia dan menyesatkan dia dari jalan Allah yang lurus. Itulah kemudian kondisi manusia ketika beribadah sama Allah. Satu, dia bodoh. Dua, dia punya syahwat. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu dia dikelilingi oleh setan 24 jam, tidak pernah istirahat. Makanya Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala pernah berkata, kalau aku tahu setan itu bisa istirahat, aku pasti menjadi orang yang tenang ketika setan itu istirahat. Kondisi tiga ini menyelimuti kehidupan manusia setiap harinya, setiap waktunya, setiap saatnya Pak. Makanya menjadikan akhirnya mencari manusia yang maksum di atas muka bumi ini tidak mungkin, mustahil Pak. Kenapa? Ya tidak mungkin, dia bodoh, dia punya syahwat, kemudian dia dikelilingi oleh setan yang tidak pernah berhenti untuk menggelincirkan dia dari jalan ketaatan. Makanya disitulah kita paham tidak ada yang maksum kecuali adalah para nabi. Nabi pun melakukan kesalahan, cuma kesalahan nabi langsung diingetin oleh Allah, makanya menjadi maksum. Artinya maksum itu apa? Terjaga, setiap satu kesalahan langsung dibenerin oleh Allah. Pernah nggak nabi yang melakukan kesalahan? Ada. Contohnya ketika beliau mengharamkan madu. Ketika mendapati istri-istrinya kemudian tidak merasa nyaman ketika Nabi suka minum madu di rumahnya salah satu istrinya Nabi, Maria Qibtiyah. Maka kemudian yang tidak suka siapa? Yang tidak suka Ibunda Aisyah dan Ibunda Hafsah. Mereka kemudian gini ngomong, nanti kalau Nabi pulang habis dari madu situ, maka kita akan ngomong bau apa ini ya Rasulullah. Maka kemudian setiap Nabi habis minum madu, maka kemudian Aisyah itu berkata, ini bau apa ya Nabi? Nabi tahu ini istrinya terbakar cemburu. Lalu Nabi apa? Haramkan madu. Allah ketika mendapati nabinya mengharamkan madu untuk menyenangkan hati istrinya, maka langsung Allah tegur. Allah katakan apa? Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajika. Wahai Nabi, kenapa kamu itu haramkan apa yang dihalalkan oleh Allah hanya karena ingin mendapatkan ridhonya istrimu? Itu madu Pak. Makanya Bapak kalau tahu pengen madu asli atau tidak, bawa ke rumah. Kalau istri kita marah-marah berarti madunya asli. Jadi kemudian madu, Nabi melakukan
melakukan apa? Mengharamkan itu untuk dirinya sendiri, tidak mengharamkan untuk umatnya. Tapi kesalahan Nabi langsung dikoreksi oleh Allah. Makanya Nabi menjadi maksum. Kenapa? Setiap kesalahan beliau langsung dikoreksi oleh Allah. Dan kesalahan itu hanya 1, 2, tidak banyak, tapi langsung dikoreksi oleh Allah. Makanya Nabi bergelar apa? Maksum, terjaga. Kita ini tidak maksum. Kita ini bodoh, kemudian kita dikelilingi oleh syahwat dan dikelilingi oleh setan yang menjadikan akhirnya lembaran hidup kita itu penuh dengan catatan hitam dan kemaksiatan. Tapi ingat loh, Allah tidak pernah mencari manusia yang bersih dari dosa. Kalau Allah itu mencari makhluk yang bersih dari dosa, Allah tidak perlu menciptakan kita. Allah cukup menciptakan siapa? Malaikat. Wong malaikat aja tahu kok sebelum manusia diciptakan bahwasanya manusia itu akan berbuat dosa. Itu malaikat, padahal ilmunya Allah tidak bisa disamakan dengan ilmunya malaikat. Apa yang dikatakan malaikat? Qalu ataj'alu man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Ya Allah, apakah Engkau akan ciptakan manusia di atas muka bumi mengalirkan darah, berbuat kerusakan, padahal kami senantiasa bertasbih dan menyanjungkan namamu setiap waktunya, ya Allah. Kalau Allah mencari makhluk yang tanpa dosa dan tanpa maksiat, Allah itu tidak perlu menciptakan kita, tetapi Allah cukup menciptakan malaikat. Tapi ternyata ketika malaikat itu berkata kepada Rabb-nya bahwasanya manusia itu akan berbuat dosa dan berbuat kerusakan, Allah tetap menciptakan manusia. Kenapa? Karena memang Allah tidak mencari kesempurnaan dalam kehidupan manusia. Allah cari manusia yang berbuat dosa, tetapi dia ngerti bagaimana cara kembali dia kepada Allah, yaitu dalam bertobat. Loh, ini loh yang menjadikan akhirnya kita memaklumi dulu. Kenapa ya Ustaz saya dulu begini dan dulu begitu? Kenapa saya juga begini dan begitu juga? Ya karena kita bodoh, kita punya nafsu, kita punya syahwat, kita punya setan. Itu yang menjadikan akhirnya kita ini, kaki kita kena kubangan lumpur kemaksiatan dan kubangan lumpur dosa. Dan itu yang menjadikan akhirnya kita berdosa. Tapi tahukah kita walaupun kita ini penuh dengan dosa, catatan kita banyak kemaksiatannya, karena Allah saja yang merahmati kita. Kalau bukan karena Allah yang merahmati kita, Pak, Masya Allah, kita sudah ditenggelamkan oleh baunya dosa dan baunya kemaksiatan. Ya, karena Allah itu saking cintanya kepada kita, Allah jadikan kentutnya saya dan kentutnya Bapak tidak ngeluarin bau. Tapi Allah ngeluarin bau, tapi Allah jadikan dosa kita itu justru malah tidak ngeluarin bau. Padahal yang paling berat untuk ngeluarin bau itu apa? Dosa kita. Saking rahmatnya Allah itu besar. Nunggu manusia itu supaya dia itu bertaubat. Makanya kemudian disinilah kita mendapati, Masya Allah, ternyata Allah tidak pernah mencari manusia yang sempurna, tetapi Allah mencari manusia yang betul-betul meminta ampunan dan bertobat kepada Allah. Dan kita harus memahami loh, sifat tobatnya Allah itu maha luas. Supaya kemudian kita setumpuk apapun dosa yang kita lakukan, jangan pernah putus harapan. Jangan putus kemudian keinginan bahwasanya Allah itu akan ngampunin kita. Fudail bin Iyad itu menceritakan kisah nyata begini. Fudail bin Iyad, Pak, akan melaksanakan sholat asar. Kemudian dia mendapati ada seorang ibu-ibu marah-marah sama anaknya. Anaknya itu melakukan kesalahan apa gitu, sampai ibunya itu marah-marah gede, marah-marah besar. Maka kemudian ketika ibunya itu marah-marah, kemudian apa? Ditarik itu kemudian anaknya, kemudian dikeluarkan dari rumahnya, ditutup pintunya. Ditutup pintunya. Lalu setelah ditutup pintunya, sang anak ngapain? Anak itu torokal bab, dia ngotok-ngotok pintu, ibu maafkan saya, ibu maafkan saya, nangis. Fudail bin Iyad ketika lewat, Fudail bin Iyad kemudian hanya menggumam di dalam hati, ini anak ini ngelakuin dosa apa sih? Sampai kemudian ibunya begitu marah, tapi dia tetap mengetuk pintu terus supaya kemudian ibunya membukakan pintu. Fudail bin Iyad lewat, dia sholat asar. Selesai sholat asar, melakukan hajat ibadahnya, selesai kemudian dia balik. Dia ngelewatin tempat tadi, kembali. Dia mendapati anak itu dari kejauhan itu masih mengetuk pintu, memohon belas kasih ibunya untuk memaafkan kesalahan dia. Maka ketika akhirnya sang Fudail bin Iyad itu mendekat ke rumah itu, saking dekat, tiba-tiba ibunya membuka pintu itu, tidak tega mendapati anaknya yang mengetuk pintu terus-menerus tanpa letih, kemudian dibuka, dipeluk sama anaknya, betul-betul dikasihi anaknya setelah anaknya itu meminta maaf. Fudail bin Iyad yang melihat kejadian itu langsung berkata, Masya Allah ya,
Kalaulah seorang ibu mendapati kesalahan sang anak, sebesar apapun kesalahan kita Pak selaku sang anak, orang tua kita itu selalu punya hati untuk memaafkan kesalahan sang anak. Saking besarnya rahmat yang Allah titipkan kepada seorang ibu ketika dia merawat anaknya, Masya Allah. Kemudian Fudail bin Iyad berkata ringkes, apa yang itu yang dikatakan? Fudail bin Iyad cuma berkata, Masya Allah, bagaimana dengan rohnya seluruh ibu di atas muka bumi ini ketika dia itu mendapati hambanya itu berdosa. Wong ibu aja tidak mungkin kok membenci kita. Ada nggak ibu yang membenci kita? Tidak ada Pak. Walaupun bapak ngomongnya kasar, bentak-bentak, tapi yang namanya ibu kita itu Masya Allah, ibu kita ini tidak pernah kemudian mampu membenci kita. Itu ibu kita, tidak pernah mampu membenci kita. Dia rela untuk tidak tidur supaya anaknya tidur. Itu ibu kita. Dia rela makan tempe supaya anaknya makan ayam. Itu ibu kita. Kesalahan apapun yang dilakukan oleh sang anak tidak akan pernah mampu membuat marah sang ibu untuk tidak memaafkan. Tidak ada itu. Maka Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala kemudian berkata sikan, loh tuh, kalau seorang ibu saja selalu mampu memaafkan kesalahan sang anak, apalagi Allah. Sebesar apapun kesalahan kita, ketika kita bodoh, terpeleset dengan syahwat, ataupun ketika kita ngikutin langkahnya setan karena tidak kuat untuk menolak jebakan setan, maka Allah itu selalu membuka bagi manusia pintu supaya manusia itu bertobat kepadanya karena besarnya rahmat Allah kepada manusia. Ya? Inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami betapa mulianya kita ketika menjadi hambanya Allah. Allah itu betul-betul beruntung yang memiliki Allah itu. Tidak ada manusia yang paling beruntung kecuali dia memiliki Allah, Rahman, Rahim, dan betul-betul Rahman dan Rahim bagi hambanya. Sampai ketika kita berbuat dosa pun Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk kemudian meminta maaf kepadanya, bertobat kepadanya. Dan Allah itu justru akan mencintai orang yang bertobat kepadanya. Kan gitu. Coba kalau dengan makhluk. Makhluk itu Pak, kalau kita berbuat salah kepadanya, seumur hidup mungkin tidak akan mampu dia melupakannya. Coba. Kadang-kadang kita kan ini, ada seorang laki-laki perempuan dalam keluarga punya kesalahan, kadang-kadang seumur hidup itu akan dikenang itu makhluk. Orang sering berkata apa? Kalau sudah pecah hati memang bisa dibalikin lagi. Tidak bisa kan, sebagaimana gelas kaca ketika sudah pecah. Itu makhluk Pak. Makanya tidak ada kan seorang wanita yang berkata, kamu pengen nyari suami kayak apa? Yang banyak salahnya sama saya. Tidak ada. Tapi beda ketika kita kembalikan kepada Allah, Allah justru mencintai orang yang mana ketika dia dalam kehidupannya dia berbuat dosa dan berbuat kemaksiatan dan ngerti bagaimana dia kembali kepada Allah, justru Allah itu cinta kepadanya. Makanya Masya Allah Sa'id bin Musayyib itu sampai berkata jangan nyinyir sama pelaku dosa. Kenapa? Sa'id bin Musayyib itu berkata belum tentu bahwasanya kita hari ini akan istiqomah dan belum tentu pelaku dosa tidak bertobat. Lalu kemudian beliau berkata, berapa banyak orang yang masuk neraka gara-gara amal sholih dan berapa banyak orang yang masuk surga gara-gara dosa. Sampai Sa'id bin Musayyib ditanya, loh kok bisa kayak gitu? Ya, karena orang yang melakukan dosa itu, kenapa orang bisa masuk neraka gara-gara amal sholih? Ketika dia melakukan amal sholih, hatinya itu penuh dengan riya, sum'ah, bangga ketika dipuji sebagai ahli ibadah. Apa yang terjadi ketika dia sudah bangga dengan ahli ibadah yang dia kerjakan? Kalau sudah riya dan sum'ah, tidak ada tempat kembalinya kecuali mana? Kecuali adalah neraka. Itu bagi orang yang riya dan sum'ah. Dia masuk neraka gara-gara amal sholih. Bukankah kita pernah membaca hadis riwayat Muslim? Ada orang yang berjihad masuk neraka. Kapan? Riya dalam jihadnya. Ada orang yang menghafalkan Quran tapi masuk neraka. Kapan? Riya dengan apa yang dia hafalkan dan dia ajarkan. Ada orang yang sedekah tapi masuk surga. Kapan? Ya ketika dia melakukan riya, ketika dia bersedekah. Tapi sebaliknya kata Sa'id bin Musayyib, berapa banyak orang yang masuk surga disebabkan dosa. Kenapa? Dia melakukan dosa sampai akhirnya dia bertobat dari dosa itu, sampai akhirnya dia masuk ke dalam surga ketika Allah menerima tobatnya. Itulah pentingnya masalah tobat dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena itulah yang menjadikan kita paham bahwasanya masalah tobat itu bukan masalah ringan. Makanya perhatikan, Allah ketika perintahkan kita untuk sholat, Allah tidak pernah mengatakan bergegas tuh. Allah cuma katakan apa? Wa aqimus sholata.
Ketika kita diperintahkan untuk puasa, Allah tidak mengatakan bergegas, Allah cuma katakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika Allah perintahkan kita untuk kemudian sampai untuk melaksanakan haji sekalipun, Allah tidak mengatakan bergegas. Allah cuma mengatakan apa? Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Tapi perhatikan ketika Allah perintahkan kita bertobat, Allah menggunakan kata apa? Sari'u sahabiku, bergegaslah kamu ila maghfiratin mir rabbikum, menuju kepada ampunan Allah. Kenapa Allah ketika menggunakan kata tobat, Allah menggunakan kata bergegas dan bersegera? Karena saking besarnya tobat itu menjadi pintu keridhaan Allah kepada manusia. Ya. Makanya Masya Allah, orang yang bertobat itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Dia itu melewati apa? Banyak orang yang justru ketika dulunya pendosa, hari ini bisa jadi menjadi orang yang dicintai oleh Allah ketika melewati sebuah pintu yang bernama tobat. Bapak ngelihat kan namanya ulat. Ulat itu kalau di atas dahan, maka kemudian sering sekali manusia itu merasa jijik ketika melihat ulat. Itu ulat. Tapi akan beda loh sikap kita untuk melihat ulat itu kapan? Kalau Bapak melihat ulat, kemudian Bapak melihat ulat itu mengalami metamorfosa, berubah menjadi kupu-kupu, yang asalnya menjijikkan menjadi apa? Menjadi makhluk yang cantik, yang dicari banyak orang, kupu-kupu itu. Kita nyari kupu-kupu di Jakarta hari itu susah banget, Pak. Tapi fitrahnya kita senang nggak ada kupu-kupu? Seneng. Orang ke Bogor jauh-jauh aja nyari kupu-kupu kok. Padahal ketika jadi ulat tidak ada yang senang, merasa jijik. Apa sih maksudnya? Maksudnya itu sama kayak tobat. Berapa banyak orang yang bertobat dulunya itu masih sebelum dia bertobat dia menjadi manusia yang hina betul di hadapan Allah. Tapi setelah dia bertobat, Masya Allah, Allah rubah kehinaan yang Allah dapatkan dari dirinya ketika dia bertobat. Allah angkat dia menjadi manusia yang mulia ketika dia bertobat. Itulah tobat. Makanya tadi saya katakan jangan nyinyir sama pelaku dosa. Kenapa? Kita hari ini Pak melakukan dosa. Ada orang yang melakukan dosa. Mungkin dia melakukan dosa, tetapi bisa jadi dia bertobat sebelum dia meninggal dunia. Allah terima tobatnya. Tapi bisa jadi ada fulan yang melakukan kebaikan, tetapi kemudian dia itu tidak mampu istiqamah, tetapi sampai meninggal dunia itu kemudian akhirnya apa? Meninggalkan iman. Ya kita nggak pernah ngerti kan? Disinilah kita paham betapa besarnya nilai tobat dalam kehidupan seorang makhluk. Makanya kemudian setan itu paling tidak suka sama orang yang bertobat. Makanya mereka itu memiliki panah. Apa panahnya setan? Panahnya setan itu yang paling dihargai oleh setan itu panah taswif, Pak. Apa itu taswif? Ta'jilut taubah, melambatkan orang untuk bertobat. Dilambatkan orang itu bertobat supaya apa? Dia berkata, dia ngerti nih yang dia dapatkan ini haram. Dia paham, dia ngerti. Dia mau bertobat. Setan kemudian ngarahin panah beracunnya taswif itu ke hatinya. Sudah, nanti tobatnya kalau sudah kemudian pensiun, anak-anak masih kecil, istrimu nanti gimana? Oh, kamu bawa 10 juta aja marah-marah, apalagi kamu kemudian tidak bawa uang segitu. Suamimu nanti begini, terus akhirnya apa? Orang melambatkan, itu namanya ta'jilut taubat. Dan ternyata panah taswif, namanya taksin wawu ya fa taswif. Kenapa itu menjadi panah yang paling disenangi oleh iblis? Karena orang kalau sudah melambatkan taubat tidak ada kebaikan untuknya kecuali kerugian kelak pada waktu hari kiamat. Kenapa? Karena dosa, Pak, kalau sudah kita bawa sampai kita mati, beban yang paling berat untuk kita bawa di dalam kehidupan mahsyar itu apa? Beban membawa pikul dosa dan membawa pikul maksiat. Ya? Makanya kemudian sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim itu menerangkan Allah itu memberikan kepada manusia itu 4 sungai. Kalau Allah mencintainya, Allah berikan 3 sungai. Kalau Allah membencinya, Allah memberikan 1 sungai. Kalau Allah mencintai kita, Allah berikan 3 sungai untuk kita. Apa 3 sungai itu? 1, Allah berikan kepada kita sungai taubatan nasuha. Kenapa kita diberikan sungai taubatan nasuha? Supaya kemudian kita nyemplung, kita membersihkan diri kita, dosa-dosa kita dan kemaksiatan kita pada sungai yang bernama sungai taubatan nasuha itu. Sungai yang kedua apa? Sungai amal solih. Allah mudahkan kita untuk beramal solih. Kenapa? Fungsinya amal solih itu untuk menghilangkan dosa dan kemaksiatan. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu menghilangkan keburukan.
Kalau kemudian tidak diberikan yang kedua, diberikan yang ketiga. Apa yang ketiga sungainya? Sungai yang ketiga itu dinamakan sungai ujian dan musibah. Kenapa? Supaya orang itu mencicipi ujian dan musibah, supaya ketika dia dalam kehidupan dihapuskan dosanya, dihapuskan maksiatnya, supaya ketika mati bersih dosanya dan bersih maksiatnya. Itu kalau Allah cinta kita itu Allah ngasih tiga ini, Pak, atau salah satu darinya. Sekarang pertanyaan kita, sudah punya sungai atau tidak yang diantara tiga yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim? Sungai tobatmu, sungai amal kebaikanmu, ataupun sungai ujian itu. Kalau Allah tidak cinta sama kita, kata Imam Ibnu Qayyim, maka Allah akan memberikan sungai yang keempat. Apa sungai yang keempat? Sungai yang keempat itu adalah sungai neraka. Kenapa? Kalau dosa itu tidak dihapuskan dengan tobat, tidak dihapuskan dengan amal saleh, dan tidak dihapuskan yaitu adalah dengan cucian, maka dia harus menebus dosa itu dengan neraka. Kenapa? Tidak ada tempat untuk menebus dosa kecuali neraka ketika harus dibersihkan dari kemaksiatan yang dia kerjakan. Itu. Makanya Masya Allah, kalau diantara kita ada yang memiliki tiga, Pak, syukur. Berarti Allah membangun kolam renang dalam lembaran hidup kita. Kolam renangnya apa? Kolam renang maksiat, kolam renang amal kebaikan, kolam renang tobat dan nasuha, atau kolam renang ujian dan musibah. Kenapa sih kok kemudian kehidupan saya ujian itu untuk membersihkan dosa kamu, supaya kelak tidak perlu nyemplung kepada sungai yang bernama sungai neraka. Waliyadzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar. Ini penting nih. Makanya kemudian menjadikan kita akhirnya apa? Pahami bahwasanya Rabb yang kita cintai sangat mencintai antum ketika antum kapan? Bertaubat. Allah itu mencintai kita bukan hanya banyak sholat. Allah itu mencintai kita bukan hanya banyak sedekah. Allah itu mencintai kita bukan hanya karena kita ini adalah sering melakukan haji ataupun umrah, tapi Allah itu mencintai kita ketika kita banyak melakukan apa? Taubat, kita menyesali atas dosa yang pernah kita lakukan. Dulunya ketika bodoh, dulunya ketika mengikuti nafsu, ataupun ketika kita mengikuti setan. Makanya banyak kan orang-orang yang asalnya hina kemudian menjadi mulia disebabkan apa? Ya gara-gara taubat. Kita lihat dalam riwayat Muslim kan? Dalam riwayat Muslim bagaimana? Ada seorang pembunuh 100 nyawa, Pak. Nah, itu dalam kitab juga ada. Pembunuh 100 nyawa, Masya Allah, kita bayangkan 100 nyawa. Tapi kemudian akhirnya dia ingin bertobat, dia ingin tobat. Maka dia bertanya kepada orang alim, gimana saya caranya untuk bertobat? Sudah, kamu sudah bunuh berapa? 100 nyawa, 100 nyawa, Pak. Padahal satu nyawa saja mendapatkan 5 kehinaan nanti di akhirat kalau kita membunuh satu nyawa saja. Dia membunuh 100 nyawa. Kemudian disarankan oleh kemudian orang alim itu, ya sudah, kamu tobat, kamu tinggalkan kampung yang penuh dengan kemaksiatan ini, kamu tinggalkan kampung ini, kamu pindah ke kampung orang yang solih. Baru jalan, Pak, baru jalan. Tiba-tiba kemudian ditakdirkan meninggal dunia. Tuh, meninggal dunia di tengah perjalanan. Sudah sampai nggak ke tempat orang yang solih? Belum sampai. Sudah mengganti nggak dengan ketaatan? Belum nyampe kok. Saking kemudian belum jelasnya, yang turun siapa? Yang turun 2 malaikat, kata Nabi dalam riwayat Muslim. Siapa yang turun? Malaikatul rahmah sama malaikatul azab. Padahal, Pak, kalau manusia itu dicabut ruhnya dari jasadnya, yang turun itu salah satu, tidak pernah turun bareng-bareng. Kalau dia orang yang beriman yang mencabut nyawa, ya kalau dia orang yang beriman yang dicabut nyawanya, maka yang turun siapa? Malaikatul rahmah. Membawa apa, Ustaz? Membawa kain kafan dari surga, kafanun min akfanil jannah wa hanutum min hunutul miski, dan membawa minyak wangi dari surga. Itu kalau malaikatul rahmah ketika menjemput orang yang beriman ketika dicabut. Jadi Bapak, kalau orang sakaratul maut itu, maka malaikat itu fajalasu indamudil basar. Kalau orang itu mau mati, maka malaikat itu datang rombongan. Maka dia duduk fajalasu, kata Nabi dalam riwayat Bara' bin Azib, duduk indamudil basar, sejauh mata dia memandang. Makanya kalau kita lihat orang yang sedang sakaratul maut itu melihat ke atas, itu bukan tatapan kosong, Pak. Itu tatapan ketika dia melihat sesuatu yang tidak pernah dia lihat seumur hidupnya. Makanya kalau sudah kayak gitu, tidak usah dipaksakan untuk sadar kehadiran kita. Bu, tolong dong Bu, ini aku Bu, sadar sebentar aja. Tidak usah gitu. Dia akan ke atas. Dia ngelihat itu sejauh mata memandang. Kalau memang sudah datang ajalnya, yang turun satu, siapa? Malaikatul maut. Di mana mencabutnya? Inda ra'sihi, dari atas kepalanya dicabut, ditarik dia, arik dia.
Ya, maka kemudian makanya yang kita dapatin yang pertama kali dingin itu mana jasad itu kalau dicabut ruhnya? Kaki, dingin yang pertama kali. Setelah dicabut oleh malaikat maut, digantikan malaikatur rahmah. Itu jalannya itu kayak gitu kalau dalam hadis riwayat Bara bin Azib. Digantikan sama malaikatur rahmah, dibungkus dengan kain kafan dari surga. Itu loh Pak pentingnya aurat, sampai ruhnya saja ditutup pakai kain. Jadi orang-orang yang hari ini belum menutup auratnya, dikiranya gampang apa masalah aurat? Kita mati saja masih ditutup auratnya kok. Kenapa? Masalah aurat itu tidak pernah menjadi ringan di hadapan Allah. Makanya bapak-bapak ini kalau kemudian istrinya ataupun anak-anaknya belum menutup aurat, ya Allah, tolong didoakan Pak, diberikan nasihat terus tanpa putus. Kenapa? Bukan masalah ringan membuka aurat itu. Tidak pernah menjadi ringan membuka aurat itu. Ditutup itu malaikatur rahmah pakai kain kafan, dikasih minyak wangi dari surga, naik ke langit pertama, langit yang kedua, sampai menembus langit yang ketujuh. Itu kalau malaikatur rahmah. Kalau malaikatul adab membawa dua barang pula. Kalau yang dicabut adalah orang yang fasik, orang kafir, orang yang maksiat. Apa yang dibawa? Satu, yaitu adalah siyatum min siyati ahlin nar, kafanun min akfani ahlin nar. Yaitu membawa pecut yang diambil dari neraka. Waliyadzubillah. Dan kemudian membawa kain kafan dari neraka diambil. Jadi membawa kain kafan dari neraka dan kemudian mengambil apa? Pecut yang diambil dari neraka. Maka dibungkus itu, akhirnya di atas ke atas dalam keadaan hina. Ini pembunuh 100 nyawa tadi, Masya Allah, yang turun dua-duanya turun. Malaikatur rahmah turun, malaikatul adab turun. Padahal biasanya tidak pernah kan? Tidak pernah. Kenapa mereka bisa turun? Karena malaikatul rahmah menyangka ini sudah taubat. Malaikatul adab menyangka ini belum sampai ke tempat tujuan ketika dia harusnya datang ke tempat yang orang yang sholih, belum nyampe. Fakhtalafat. Dua malaikat itu kemudian berbeda pendapat, Pak. Ini namanya berbeda pendapat itu lumrah, Pak. Berbeda pendapat. Lalu kemudian apa yang terjadi? Kemudian Allah kirimkan kemudian malaikat untuk menjadi penengah. Lah malaikat yang menjadi penengah itu berkata, sudah gini aja, sudah diukur aja, mana yang lebih dekat langkah kakinya. Ini bapak-bapak sudah tahu kan ceritanya. Dihitung saja mana yang lebih dekat untuk dia. Maka kemudian akhirnya diukur dan ternyata lebih dekat ke kampung orang yang sholih. Dulu saya menyangka itu mungkin perbedaannya puluhan kilo gitu. Enggak, Pak, hanya beberapa langkah tok, tapi sudah menyelamatkan dia dalam kehidupan di akhirat. Hanya beberapa langkah tok, lebih dekat kepada kamu orang yang sholih. Padahal dia belum mengganti kebaikan, belum mengganti ketaatan, belum mengganti dengan berbagai macam ibadah. Tapi sudah cukup bagi Allah untuk mengampuni orang itu saking cintanya Allah kepada orang yang bertobat dan kembali kepada Allah. Itu loh Pak, Rabb yang kita miliki itu segitunya. Makanya kita ini beruntung banget, miliki Allah itu beruntung banget. Kalau kita melakukan kesalahan sama manusia, Pak, Masya Allah, manusia itu kita mintain maaf setiap harinya mungkin belum bisa memaafkan. Tapi sama Allah hapuskan itu. Allah jadikan kita itu dicintai walaupun kita dulunya adalah orang yang bertaubat. Itu Allah. Makanya Allah sampai mengatakan apa? Wa yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang bertaubat. Padahal kita ngerti loh, tidak mungkin orang itu bertaubat kecuali melakukan dosa. Itu Allah. Itulah kemudian Masya Allah kita ngelihat, nih lihat kisahnya 100 nyawa, pembunuh 100 nyawa bertaubat. Itu Masya Allah. Makanya ada kejadian ini, satu pekan atau 2 pekan sebelum Ramadan tahun ini di satu majelis di Lebak Bulus, saya tuh pernah mendapati pertanyaan lewat secarik kertas. Saya tidak ngerti, mungkin orangnya juga ada atau tidak, saya tidak ngerti sekarang. Tapi secarik kertas itu membuat saya itu terenyuh banget. Apa dalam secarik kertas itu? Ditulis oleh beliau Ustadz Sayana, orang yang pernah melakukan banyak dosa. Zina sudah tidak terhitung, pernah bunuh orang, pernah durhaka sama orang tua. Tapi sekarang saya berada dalam ketakutan ketika saya kemudian mendatangi majelis ilmu. Insya Allah. Justru malah kadang-kadang kita itu iri loh sama kayak gini. Kenapa? Ternyata dosa yang menggunung tinggi, sebesar gunung, setinggi langit, ternyata kemudian ketika dia ingin bertobat merasa ketakutan, Pak. Padahal kita untuk merasa dosa aja susahnya luar biasa. Kita ini kan jarang-jarang kan merasa kemudian berdosa. Kita sering merasa bahwasanya kita ini baik-baik aja dan pasti beriman. Kita kan gitu. Masya Allah, itulah kebaikan yang Allah berikan kepada orang yang dia ngerti pintu tobatnya untuk kembali kepada Allah.
Saya itu iri sama orang itu, Pak, bukan iri dengan dosanya, iri ketika dia sudah kembali kepada Allah itu iri. Kenapa? Akhirnya apa? Sajadahnya basah dengan tangisan air mata oleh dia. Padahal kita kalau sholat malam pingin nangis itu kadang-kadang susah luar biasa. Pengen nangis loh, saya kan sudah umrah 3 kali. Saya kan sudah sedekah, sudah ngaji hari Sabtu. Ya. Tapi Masya Allah banyak orang yang melakukan dosa justru malah kemudian apa? Hatinya ketakutan, betul. Itulah taubat. Makanya Allah berikan banyak kebaikan kepada orang yang taubat itu. Allah cintai orang bertaubat, Pak. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Berapa banyak orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga disebabkan karena taubat. Ma'is bin Malik, Bapak tahu kan kisahnya Ma'is bin Malik? Ma'is bin Malik itu apa? Pezina, Pak. Dalam hadis riwayat Muslim, berzina dia, bukan pezina, berzina. Padahal dia sudah menikah, padahal pada zaman Nabi loh. Ya, boleh nikah lebih dari 1, kau pilih zina. Padahal zaman Rasul itu poligami itu biasa atau tidak biasa? Jangan pura-pura tidak tahu, Pak. Pada zaman Nabi itu poligami itu biasa, Abu Bakar 4, Umar 4, Utsman 4, Ali 4. Tapi kemudian malah sahabat ini berzina padahal dia sudah memiliki istri, padahal diperbolehkan untuk menikah. Sampai kemudian ketika Nabi sedang bersama dengan para sahabat, kemudian datang itu kuculuk-kuculuk, itu kemudian Ma'is bin Malik. Kemudian berkata apa? Ya Rasulullah tahhirni, ya Rasulullah tolong sucikan saya. Nabi berkata, waihaka farji fatub ilaihi fastaghfirillah. Apa sih yang kamu katakan wahai Ma'is? Pulang ke rumah, tobatnya di rumah aja. Tapi kemudian Ma'is bin Malik datang lagi, ya Rasulullah tolong sucikan saya ya Nabi. Yalah Ma'is, pulang, kamu pulang wahai Ma'is, pulang, tobat di rumah wahai Ma'is. Sampai berapa kali, Pak? Sampai 4 kali baru Nabi itu kemudian tanya, Fima utahhiruka. Kamu tuh dosa apa wahai Ma'is sampai minta untuk disucikan tuh dosa ngapain sih kamu tuh? Baru disebutkan apa? Minaz zina ya Rasulullah, dari dosa zina ya Nabi. Dosa zina. Padahal Nabi ngerti nggak Ma'is bin Malik itu sudah nikah? Ngerti, paham. Lihat, saya lagi katakan, pemilik sunnah bagaimana memperlakukan orang yang melakukan zina. Marah-marah Nabi, kamu tuh ya kebangetan ya. Hidup pada zamanku Quran diturunkan kok bisa tega-teganya berzina. Enggak, Nabi semangatnya bukan itu, Pak. Semangatnya Nabi menutup dulu dengan udzur. Itu Nabi nutup dulu dengan udzur. Tidak langsung komentar macam-macam ya Rasulullah itu. Masya Allah, umatnya Nabi itu beruntung memiliki Rasulullah, dan hutang kita kepada Nabi lebih besar daripada hutang kita kepada ibu kita. Nabi semangatnya apa? Nutup udzur. Ditutup itu dengan perkataan apa? Nabi berkata, Atasyrabul khamra. Ini Ma'is bin Malik ini jangan-jangan mabuk. Itu udzur pertama yang Allah Nabi kemudian lihatkan. Jangan-jangan dia mabuk. Faqama rajulun minas sahabah fastankahu wa lam yajid minhu riha khamrin. Ada seorang sahabat yang bangun mencium-cium bau mulutnya Ma'is dan berkata, ya Rasulullah dia tidak mabuk. Nabi cukup mendatangkan satu udzur? Enggak, Nabi mendatangkan udzur yang kedua. Ahwa majnunun, jangan-jangan Ma'is bin Malik itu gila. Para sahabat kemudian jawabnya apa? Ya Rasulullah innahu laysa bimajnun. Ya Rasulullah dia itu tidak kemudian dalam gila ya Rasulullah. Masih lagi mendatangkan udzur yang ketiga apa? Rasulullah kemudian tanya lagi, azanita anta, kamu yakin telah berzina? Betul ya Rasulullah. Sebagaimana timbang masuk dalam sumurnya? Iya. Yakin itu berzina? Betul ya Rasulullah. Setelah Nabi tahu bahwasanya dia betul-betul berzina, baru Rasulullah itu apa? Fa'umira birajmi, kemudian disuruh untuk kemudian merajamnya. Kita ngerti kan, Pak? Hukuman tajam itu ditaruh di dalam lubang, kemudian tersisa kepala tak. Disiapkan batu-batu. Batunya bukan batu yang gede banget, bukan batu yang kecil banget. Bukan kerikil yang sampai seminggu tidak mati-mati. Tapi bukan batu yang gede yang sekali jatuh pecah kepala selesai. Enggak. Batunya itu batu yang sedang dalam hukuman tajam. Kenapa, Pak? Syekh Utsaimin menerangkan. Karena sesungguhnya supaya orang ketika dirajam itu dengan batu-batu yang sedang, supaya setiap satu syaraf yang dia miliki, setiap syarafnya itu merasakan sakit sebagaimana sendi syarafnya itu merasakan nikmat ketika berzina. Kenapa kalau orang berzina seluruh urat syarafnya itu merasakan nikmat, kata Syekh Utsaimin. Makanya kemudian ditebus dengan apa?
Siksa dulu, dilempari dulu dengan batu supaya menggantikan segala kenikmatan yang dia rasakan ketika dia berzina. Itu zina. Kita hidup pada zaman ketika orang itu menggampangkan tentang masalah zina. Masya Allah. Maka kemudian yang terjadi apa? Akhirnya kemudian Ma'is bin Malik kemudian dilempari batu sampai meninggal dunia. Para sahabat Pak berbeda pendapat lagi. Kayak tadi malaikat yang berbeda pendapat. Sekarang para sahabat. Siapa yang mengatakan? Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata apa? Fakhtalafan nasu fi firqataini. Para sahabat kemudian ngomong, ini para sahabat ini ngomong, ini para sahabat itu berpecah belah, berpecah pendapat dua. Satu mengatakan Ma'is bin Malik itu husnul khatimah, satu kelompok mengatakan Ma'is bin Malik itu su'ul khatimah. Kenapa ada yang mengatakan husnul khatimah? Takutnya dia kepada azab di neraka menjadikan dia meminta hukuman di dunia. Kenapa sebagian para sahabat mengatakan su'ul khatimah? Ya iya su'ul khatimah, belum mengganti dengan kebaikan, dia sudah mati duluan kok. Berapa lama? Fala bisa dalika ila yaumaini aw salasata ayyam. Para sahabat itu berbeda pendapat antara 2 atau 3 hari. Itu menunjukkan apa, Pak? Menunjukkan bahwasanya Abu Hurairah itu lupa-lupa ingat antara 2 atau 3 hari para sahabat itu berbeda pendapat. Nabi mendiamkan. Kenapa Nabi mendiamkan? Belum turun kepadanya wahyu saat itu. Sampai akhirnya kemudian turun berita kepada Nabi, baru Nabi itu berkata apa? Sudah, hentikan omongan kalian tentang Ma'is bin Malik. Sudah. Istaghfiru li akhikum Ma'is. Kalian bertobat itu, sekalian mintakan tobat itu kepada saudaramu Ma'is bin Malik. Sesungguhnya tobatnya Ma'is bin Malik telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalaulah Ma'is bin Malik itu kemudian memberikan syafaat, dikasih izin oleh Allah, 70 penduduk Madinah itu mampu mendapatkan syafaatnya dari Ma'is bin Malik. Pezina, Pak, tapi mampu memberikan syafaat. Tapi yang bertobat, jangan diambil separuh ya. Tapi yang bertobat itu memberikan syafaat kepada 70 penduduk Madinah. Padahal dia seorang pezina yang kemudian bertobat. Lihat, itulah cintanya Allah. Makanya tidak main-main orang yang bertobat sampai iblis itu tidak mau. Iblis itu mendapati orang itu kemudian gampang bertobat. Makanya hari ini kalau boleh kita merenung, berapa banyak Pak orang yang di dalam kuburan dia berkata sebelum tidur, besok aku taubat, apalah daya sebelum tidur itu, sebelum paginya itu datang dengan fajar mentari yang menyingsing, kemudian telah tercabut nyawanya dari jasadnya ketika dia sebelum paginya dia sudah meninggal dunia. Itulah. Makanya Masya Allah, inilah menjadikan seseorang itu betul-betul ngerti taubat itu perkara ringan. Bapak ngerti Adam dengan iblis itu punya persamaan, tapi punya satu perbedaan. Apa itu persamaannya? Sama-sama dulunya penduduk surga, Pak. Yang kedua, sama-sama kemudian melakukan satu kesalahan. Apa kesalahan iblis? Menganggap dirinya lebih baik dan tidak mau bersujud. Apa kesalahan Nabi Adam? Yaitu mendekati buah yang diharamkan oleh Allah. Sama-sama diturunkan di mana? Di dunia. Persamaannya 3, Pak. Tapi perbedaannya apa antara Adam dengan iblis? Cuma satu, Pak. Iblis tidak mau bertaubat. Nabi Adam mengatakan dalam untayan taubatnya, Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu yang menjadikan akhirnya apa? Tobatnya kemudian Nabi Adam diterima. Allah kembalikan Nabi Adam ke dalam surga, tetapi Allah tidak kembalikan iblis ke dalam surga. Kekal dia di dalam neraka. Kenapa? Dipisahkan dengan satu pembatas tipis yang bernama taubat. Ya. Makanya Masya Allah, orang yang bertobat itu pahalanya besar betul. Dan orang yang bertobat Allah berikan kekuatan untuk mereka. Jangan kita kira loh Pak, orang yang bertobat itu bukan hanya mendapatkan kecintaan Allah loh. Orang yang bertobat pun mendapatkan apa? Dia mendapatkan kekuatan. Makanya ini jawaban dari pertanyaan kita, kenapa ya Ustadz ada orang yang bertobat, masuk Islam dalam waktu yang sekejap, dia kemudian mampu menghafalkan Quran, padahal kita dari kecilnya sudah Islam, tidak menghafalkan juz 30 itu dari dulu tidak pernah hafal-hafal. Kenapa orang yang kemudian baru bertobat kemudian punya kekuatan yang besar semacam ini? Ya karena kemudian Allah itu mengganti mereka dengan ketaatan yang lebih besar untuk menerima tobatnya. Ketika Allah menerima tobatnya, Malik bin Dinar asalnya apa? Peminum khamr. Fudail bin Iyad itu asalnya apa? Asalnya maling, pembegal yang sangat terkenal. Tapi ketika bertobat Allah ganti hari kelamnya, Allah ganti dengan lembaran-lembaran ilmu yang luar biasa, sampai Malik bin Dinar jadi ulama, dan sampai Fudail bin Iyad jadi ulama besar. Sampai hari ini pun kita masih mengambil faedahnya Fudail bin Iyad dan Malik bin Dinar. Padahal dulunya apa? Peminum khamr dan pembegal dua-duanya. Kenapa?
Allah berikan orang yang tobat itu, yaitu keutamaan yang besar. Inilah jawaban dari pertanyaan kita. Kenapa ya ada orang mu'alaf sekarang, Masya Allah dia jadi da'i. Bapak lihat itu salah satu di antara ustaz, saya nggak sebutin namanya, yang sekarang kemudian banyak ngerti tentang masalah Injil. Indonesia, orang Indonesia, dimana kemudian dia membantah setiap orang yang kemudian ingin untuk meragukan Islam. Padahal asalnya apa? Asalnya orang Nasara masuk Islam. Hidayah ketika menyapa hatinya, dia tidak diam, dia berusaha belajar sampai akhirnya diberikan ilmu, sampai kemudian mampu menjawab setiap tuduhan batil yang diucapkan oleh orang Nasara kepada agama Islam. Kenapa kok semacam itu? Kekuatannya besar. Allah terima tobatnya dan Allah berikan kebaikan kepadanya, kepada orang yang tobat. Ya? Makanya sampai Nabi diperintahkan untuk kumpul sama orang yang tobat. Nabi, Pak, dalam surat Hud sampai diperintahkan Nabi itu kumpul sama orang yang tobat. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka. Hei Muhammad, istiqamalah kamu terhadap apa yang kami perintahkan kepadamu. Wa man taba ma'aka, bersamalah kamu dengan orang yang taubat. Oh, itu Nabi. Nabi saja diperintahkan ketika istiqamah suruh sama orang yang taubat. Kenapa? Orang yang taubat itu kekuatannya besar, Pak. Ketika Allah terima taubatnya dengan cara yang benar. Nah, itulah yang menjadikan akhirnya kita paham. Yang kedua itu apa? Taubat itu merupakan hal yang paling besar untuk menuju kepada anak tangga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang baru kita bahas caranya taubat gimana. Caranya taubat panjang. Sudah jam 12 sudah seperempat. Kita kemudian buka dengan pertanyaan karena masih ada wudhu, persiapan sholat zuhur. Jadi kita baru muqaddimah. Sifat yang kedua, insya Allah, yaitu adalah orang yang bertobat adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tidak menyombongkan amal kita, dan semoga kita selalu rendah dengan apa yang telah kita perbuat, dan semoga kita menjadi orang yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tobat itu, Ustaz, yang benar? Tobat itu perlu dengan sholat atau tidak? Tobat itu perlu dengan sedekah atau enggak? Kapan waktu tobat yang benar? Boleh nggak kita tidak bisa minta maaf ketika tobat? Pertanyaan itu insya Allah jawabannya pada jam dan waktu yang sama bulan depan. Kalau saya tidak ada udzur, kita bahas bagaimana cara kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kita sampaikan di dalam pertemuan kali ini. Kita cukupkan kajian kita buka dengan tanya jawab. Apabila ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Bisa lewat kertas atau langsung. Jika dalam keadaan junub berwudulah dan tidurlah. Ustadz mengatakan dosa jika junub dia langsung tidur. Berapa kajian? Yang mengatakan bukan saya, Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Berapa kajian yang saya baca hukumnya boleh. Bisakah Ustadz menjelaskan lebih detail kenapa menjadi haram? Syekh bin Baz menyampaikan kenapa itu menjadi dosa, karena dia membiarkan dirinya junub terlalu lama. Makanya beliau mengatakan apa? Atimun itu berdosa. Tentunya bukan dosa besar, dosa kecil. Kenapa? Sebabnya itu dikatakan berdosa karena dia punya kesempatan untuk mandi, dia punya kesempatan untuk wudhu, tetapi dia meninggalkan dua kesempatan yang sudah diberikan oleh syariat. Itulah yang disampaikan. Jadi bukan kata ana, tetapi kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Barakallahu fikum. Yang lain? Tidak ada? Kalaupun ada, mungkin jawabannya juga 1 bulan lagi insyaallah. Ini dapat saya sampaikan di dalam pertemuan kali ini. Semoga Allah memberkahi. Kalau ingin mendapatkan bukunya ini, Pak, bukunya 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapatkan di toko-toko buku. Jangan di toko onderdil ya, jelas tidak ada. Insyaallah semoga manfaatnya banyak dalam kehidupan. Insyaallah kita bisa wariskan kepada keturunan dan anak-anak kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.